4, 3, 2, 1, on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Intan Televisi, Desa Sumintan, dan seluruh audien yang hadir, ya. Bapak Said yang kami hormati, kemudian Pak hadir, alhamdulillah, ya, kita perkenalkan yang di sini Pak Babinsa, alhamdulillah hadir dari ini juga, Bukan baru, Pak. bukan baru, Pak, ya, alhamdulillah TNI kita. Kemudian hadir Pak Ketua BPD dan seluruh perangkat desa, Ketua LPM dan perwakilan RT RW. Alhamdulillah, terima kasih dan LPM. Baik, saya Ahmad Fendi. Senang sekali dapat bertemu di hari ini, tentunya dalam program, yaitu adalah program Pak Oli Bertanya, ya. Jadi program ini adalah program perdana yang kita tayangkan di Intan Televisi. Tentunya dalam program Pak Oli Bertanya ini adalah kita akan menggali banyak, ya, hal, baik terkait dengan isu atau topik apapun, ya, baik itu masalah terkait dengan sosial, budaya, ekonomi, kebijakan pembangunan, politik dan keagamaan, serta hal-hal yang mungkin kita anggap perlu atau dipandang perlu nanti untuk kita bicarakan dan kita bincangkan dan kita pertanyakan kepada yang bersangkutan atau pihak terkait, gitu, ya. Dan tentunya di segmen Pak Oli Bertanya ini mudah-mudahan menjadi tempat informasi, ya, edukasi juga kepada masyarakat, dan tentunya kepada tidak hanya masyarakat Sumintan dan juga bagi sahabat dunia maya, ya, mungkin yang menyaksikan YouTube channel Sungai Intan, channelnya Intan TV, kemudian Facebook Sungai Intan, bisa mungkin mengakses ini sehingga bisa tahu kegiatan dan tentunya informasi yang didapat pada program Pak Oli Bertanya ini. Dan tentunya kali ini kita akan mengangkat judul atau tema, ya, dari yang program ini adalah Bangkit Bersama Kelapa, ya. Dan juga nanti akan kita kaitkan dengan bagaimana potensi BUMDes terhadap kelapa yang ada di Desa Sumintan dan juga tentunya juga di Indragiri Hilir. Dan alhamdulillah, ya, hari ini kita dengan narasumber yang spesial, ya, narasumber yang spesial yaitu Bapak Dr. Haji Said Sarifudin SEMP MSN CPH CM, panjang nih, Pak. Ya, dan tentunya jejak rekam beliau tidak asing lagi bagi kita warga Sungai Intan dan tentunya warga Indragiri Hilir, ya. Beliau adalah pernah menjabat sebagai sekretaris daerah atau Sekda Kabupaten Indragiri Hilir, dan juga hari ini beliau menjabat juga sebagai Widya Suara, ya, ahli utama pada BPSDM Provinsi Riau. Dan juga beliau, saya hari ini pakai tanjak, ya, dan beliau juga adalah sebagai ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Indragiri Hilir. Kita berikan aplaus untuk beliau. Assalamualaikum. Baik, Pak Said, ini bagaimana nih kesannya tadi mulai dari mungkin dari Pekanbaru, terus ada kegiatan di Tubilahan, terus ke Sungai Intan, nih, bagaimana kesannya, Pak, tadi perjalanan kita menggunakan pompong dengan Honda, nih, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Desa dan Pak Wali yang saya banggakan, bukan hanya saya hormati tapi juga saya banggakan, luar biasa. Kemudian Bapak Babinsa, Bapak Ketua BPD, kemudian para Ketua RT RW, Kepala Dusun yang hadir pada hari ini. Kemudian tamu kita juga Pak Masud, ya, dari Pekanbaru. Tentunya saya merasa apresiasi, bangga sekali, dan memberikan apresiasi kepada Desa Sungai Intan. Saya belum pernah ketemu ada TV desa, gitu. Ini sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya. Ini punya ide yang cemerlang, kemudian
mungkin teknisi juga, kemudian komitmen Pak Kepala Desa yang begitu besar, luar biasa. Apa sebab? Dunia sekarang ini siapa yang menguasai teknologi, siapa yang menguasai informasi, itulah yang sukses. Jadi informasi sangat diperlukan. Jadi kalau desa saja sudah punya televisi seperti ini, walaupun belum jauh ya jangkauannya, tapi sudah punya kemampuan yang bagaimana mengeksplor potensi yang ada, kemudian apa yang sudah dibuat. Ya, tentu ini sangat senang saya Pak, apalagi saya orang Indragiri Hilir juga, dan baru 1 tahun lebih lah saya pindah ke luar Indragiri Hilir. Tentunya saya apresiasi untuk Pak Wali dan warga. Siap, terima kasih Pak. Oh ya, kita lupa nih Pak menggunakan alat ada nih Pak, biar ini Pak. Baik Pak, ya. Terima kasih Pak. Kami senang sekali dengan hadir Bapak di sini. Baik, sesuai dengan tema dan judul yang kita majukan di sini atau kita munculkan dalam program Pak Wali bertanya ini Pak. Jadi terkait dengan kelapa, kita tahu sendiri dan semua masyarakat ini tahu bahwa hari ini Kabupaten Gilir dijuluki dengan negeri hamparan kelapa dunia, dan sebuah kebanggaan sebenarnya bagi masyarakat hari ini dengan sebutan tersebut. Nah, terkait dengan kelapa ini Pak, ya, dan juga mungkin hubungan dengan ekonomi gitu Pak. Nah, kalau menurut Bapak potensi yang seperti apa nih yang sebenarnya yang selama ini mungkin yang belum tergali oleh masyarakat terkait dengan potensi perkelapaan yang ada di Kabupaten Gilir? Mungkin Bapak sebagai pernah menjabat sebagai sekda ini, silakan Pak. Terima kasih Pak Wali. Yang pertama mungkin sedikit saya koreksi, saya belum doktor Pak, tetapi masih kandidat, jadi baru proses kualifikasi untuk menjadi dokter. Saya insya Allah mudah-mudahan beberapa waktu lagi, sekitar setahun setengah lagi, mudah-mudahan kalau umur panjang bisa menyelesaikan program doktornya. Kalau kita berbicara kelapa di Indonesia, itulah inhil. Karena apa saya katakan demikian? Karena kelapa yang terluas di Indonesia itu ada di inhil. Di inhil ini ada lebih kurang 432.000 hektar. Coba bayangkan kelapa yang di Indragiri Hilir. Walaupun semakin lama semakin turun ya, karena intrusi air laut, karena kelapa yang sudah tua dan berbagai macam kumbang juga. Ini untuk kita maklumi bahwa kelapa Indragiri Hilir ini adalah 12% dari kelapa yang ada di Indonesia itu ada di inhil Pak Wali. Jadi kan luar biasa. Orang selama ini mungkin mengatakan bahwa Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara yang terluas, ternyata tidak. Sulawesi Utara itu sekitar 250.000 untuk tingkat provinsi. Kalau kita tingkat kabupaten saja 432.000 hektar. Jadi luar biasa potensi kelapa yang ada di sini. Artinya, itu satu dari sisi potensi yang besar. Yang kedua, kelapa yang ada di Indragiri Hilir ini 95% itu milik rakyat, ya kan? Berbeda kalau dengan sawit. Kalau sawit mungkin sebagian perusahaan besar ya. Kalau kita ini rakyat, masyarakat kita, abang kita, adik kita, pakcik kita memiliki kebun kelapa. Jadi ketika harga kelapa ini bagus, semua ini akan menikmati. Tetapi ketika harga kelapa lagi jatuh, semua sedih Pak Wali. Nah, jadi memang sangat berpengaruh dengan ekonomi rumah tangga kita sekalipun. Jadi kalau perusahaan mungkin ya tidak terganggu, kita paling-paling bekerja. Tapi ini betul-betul masyarakat kita. Mungkin bapak-bapak yang ada di sini punya kebun semua kan. Cobalah ketika harga bagus, wah alhamdulillah kita kan. Tapi ketika harga lagi jatuh, dulu kan pernah di bawah 1.000 kan 1 kilo. Bayangkan itu pada sedih semua, pada lesu semua, pasar-pasar sepi. Ya kan, orang mau bagaimana? Kenapa? Biaya yang dapat dari pengolah kelapa itu lebih kecil daripada biaya ini. Biaya lebih besar daripada jual kelapa. Banyak kawan-kawan kita yang malas pergi ke kebun. Akhirnya ketika malas ke kebun, parit-parit pun tidak terurus, kelapa pun jatuh begitu saja. Akhirnya kelapa ini semakin tidak subur, semakin kerdil, akhirnya hasilnya pun semakin sedikit. Jadi memang banyak yang lari pindah
alih fungsi lahan, tetapi nanti nyesal lagi ketika harga naik. Nyesal lagi yang tadi sudah nebang kelapanya ganti yang lain harganya jatuh, ini naik. Wah, padahal ini tumbuhan yang lama baru bisa berhasil, bukan tanaman jangka pendek sebulan 2 bulan, tapi ini kan 5 tahun baru berhasil. Jadi ketika kita mengambil pilihan ini harus ditebang, pikir betul-betul. Setelah kita tebang tahunya harganya bagus misalnya kan, tak bisa kita kejar hari ini lagi, 5 tahun yang akan datang lagi kan. Nah, jadi memang sangat berpengaruh ke ekonomi masyarakat. Ketika harga kelapa bagus, inhale itu akan sejahtera. Kuncinya ada di kelapa. Jadi kalau kelapa bagus, maka inhale akan sejahtera, Pak ya. Gitu Pak. Baik. Jadi bertanya lagi nih Pak. Ya. Jadi kalau terkait dengan kelapa ini, Pak, kira-kira konsep ekonomi itu, Pak. Ya, konsep ekonomi seperti apa yang ideal mungkin bagi pemerintah dalam pengembangan kelapa rakyat ini, Pak? Menurut Bapak ini seperti apa yang konsep yang pas lah untuk ini, gitu kan? Kalau kita berbicara masalah konsep, yang mulainya kan di hulu nih ya konsepnya. Apa sebab? Kalau urusan kelapa ini tidak didesain sedemikian rupa, tentu akan berjalan begitu tidak jelas kan. Jadi harusnya kita buat suatu desain bagaimana konsep memajukan kelapa di Indragiri Hilir. Nah, kalau saya berpikiran sederhana saja Pak Wali, di kelapa itu komponen yang ada di kelapa itu ada 4 macam. 1 sabut kelapa Pak. Kedua tempurung kelapa atau batok kelapa. Yang ketiga air kelapa, yang keempat daging kelapa. Inilah yang berbicara. Belum kita berbicara litinya, daunnya, itu dengan pohonnya kan. Yang kita 4 buahnya saja dulu. Coba bayangkan. Kalau program-program ini bagus, harganya bisa di atas 7.000 Pak. Sabut kelapa untuk bapak-bapak Pak Wali maklumi dan pemirsa yang ada di dalam ruang ini maupun di dunia maya, bahwa sabut kelapa ini sudah ada teknologi membuat kokoput namanya. Jadi bisa bikin roti, bisa bikin papan, bisa bikin triplek. Apa sebab? Kayu yang ada selama ini kan bikin triplek, bikin papan itu sudah semakin sulit cari kayu yang bagus. Dan sudah terlalu jauh ke dalam hutan. Kemudian juga sudah ya artinya kan tidak boleh lagi kita menebang hutan dan sebagainya. Sementara kebutuhan kita untuk rumah, ya, untuk mebel, lemari, kursi segala macam, kemudian untuk kosen rumah, ini kan masih tetap bertambah terus. Nah, ada teknologi, suatu teknologi membuat sabut-sabut ini menjadi papan, menjadi kayu. Artinya bisa dibikin seperti ini, bisa dibikin dengan sabut. Ini satu peluang Pak. Ini kami diskusi, saya kebetulan sudah lihat pabriknya Pak di Bogor. Saya diskusi dengan yang punya pabrik. Itu mereka mau membeli kisaran harga 1.500 per kilo sabut. Bukan sabut yang sudah yang dipres saja gitu, sedang setengah saja. Bang 1.500. Nah, itu baru kita berbicara sabut. Yang kedua Pak Wali, tempurung kelapa. Kita ini kan sabut kita buang, kita bakar ya. Paling-paling kata orang tuh di kampung saya lahang Pak untuk nembok Pak. Jadi dikeruk ada tuh, masukkan sabut, nanti baru ditimbun tanah lagi. Jadi jadilah jalan gitu kan. Kan sayang, pada sabut ini mahal. Yang kedua kita masuk ke tempurung kelapa Pak Wali. Tempurung kelapa ini banyak sebenarnya bisa dibuat. Yang pertama itu mungkin tempurung kelapa arang tempurung, ya, arang tempurung. Yang kedua itu ada yang namanya karbon aktif. Yang ketiga itu ada bisa jadi briket. Kalau kita bikin briket Pak, kita tak perlu kompor gas lagi, ya kan? Tapi kita sosialisasikan, kita desain sedemikian rupa. Mungkin bapak-bapak ingat dulu ada anglo ya, dapur kita, dapur masak itu anglo ya namanya dulu. Itu bisa pakai briket. Kalau di luar negeri Pak, di Eropa itu briket itu untuk pemanasan ruangan. Karena briketnya kan tidak berasap ya, ramah lingkungan. Nah, kemudian yang terakhir nih, saya kemarin beberapa bulan yang lalu Pak Wali ketemu teman lama berdiskusi tentang mereka inginnya membeli tempurung kelapa Pak. Mereka ekspor ke Jepang.
tempurung kelapa ini saya bilang berapa harga satu kilo? Kan ternyata rupanya tempurung kelapanya kan tidak banyak susutnya tuh, dari tempurung diproses jadi tepung, ada teknologinya memang, ada mesinnya. Itu harga 1 kilo mereka mau beli 3.000-an. Jadi coba sabut sama ini saja, sama tempurung aja sudah dari 1.500 tambah 3.000 sudah 4.500. Belum air kelapa dan daging kelapa. Nah, kemudian itu baru tempurung. Berapapun mereka sanggup beli, ya kan? Mau beli, harganya ya sekitar 3.000-an. Itu menyesuaikan lah nanti kan tergantung pada pasaran dunia. Jepang banyak sekali Pak minta tepung tempurung kelapa. Jadi tak perlu kita bakar lagi Pak. Kan proses bakar nyusut juga kan. Tapi ini 3.000 kan lumayan. Saya tidak tahu kalau harga arang tempurung berapa, tak tahu saya. Tapi tepung kelapa saja kita fokuskan, orang tidak banyak produksi itu Pak. Ya kan? Itu baru 2 macam. Kita masuk air kelapa. Air kelapa kita ini kan buang-buang aja Pak ya. Tuh buang-buang saja. Air kelapa apalagi kalau kita jadikan kopra putih atau apa, kan airnya dibuang aja tuh. Tak pernah kita manfaatkan. Padahal saat ini musim Covid, air kelapa ini paling favorit, paling diminati oleh dunia. Jadi kita kan ada beberapa produk Inhil ini yang memang sudah nasional dan internasional air kelapa. Ternyata di pasaran dunia itu juga banyak dihasilkan oleh Vietnam dan Thailand. Jadi dikemas di Meganupa, jadilah air kemasan, bukan air kemasan, air kotak itu. Macam ada ya beberapa produksi di sini juga ya, mungkin di dekat sini. Ini cukup laris di musim Covid ini, cukup dicari orang. Yang terakhir itu daging kelapa. Daging kelapa ini kan bisa kita bikin kopra putih yang lagi bagus sekarang kan. Kopra putih ini lain lagi pasarnya, ya kan. Jadi 4 komponen ini Pak Wali, dari sisi kelapanya dulu ya kita berbicara. Bayangkan berapa yang ada di Sungai Intan ini, berapa desa yang di sekitarnya, ya kan. Kalau ini kita jadikan suatu entah koperasi kah, entah BUMDes bersama kah, atau apa namanya, karena kapasitasnya minta kan tak bisa juga Sungai Intan sendiri gitu kan, karena tak cukup gitu, banyak permintaannya. Nah kalau air kelapa dengan daging kelapa mungkin perlu dicarilah ya. Saya pikir saya pernah juga diskusi dengan beberapa perusahaan besar yang mengolah kelapa. Daging kelapa itu dibuang kulit arinya, mereka mau beli. Buang kulit arinya, tapi mungkin pakai teknologi juga lah ya, bagaimana supaya daging kelapa ini awet ya kan. Nah itu teknologi yang teknis saya tidak begitu mengerti lah. Air kelapa juga tadi mungkin perlu kerjasama dengan yang lain. Itu mungkin dari sisi gambaran 4 komponen yang ada di buah kelapa saja. Belum kita bicara lidinya. Sebagai ekonomi kreatif pada waktu saya kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Provinsi Riau, saya pernah mengundang para perajin dari Medan. Medan itu mereka ekonomi kreatifnya banyak sekali. Tapi yang dibawanya ke saya itu ada beberapa saja ya. Dari produk dari tempurung kelapa macam-macam. Kemudian lidi sawit. Lidi kelapa ini kan lebih bagus dari lidi sawit. Jadi mereka bikin lidi sawit itu, kita katakanlah lidi kelapa sudah dibersihkan, dikasihnya warna-warni, Pak. Ikatnya itu dikasihnya tali-tali, bukan tali siapa namanya, pokoknya bagus lagi, cantik gitu. Jadi ini bisa dijual, kalau biasanya 5.000 ini bisa jadi 15.000 gitu. Di kota orang sangat memerlukan itu. Itu dari sisi lidi. Batang-batang kelapa ya, kelapa yang sudah mati ini kan banyak sekali di ini. Tapi itu mungkin dari teknologi juga lah ya. Tapi saya mungkin hari ini berbicara tentang biji buah kelapa saja, belum masuk ke yang lain-lain. Artinya potensi itu kita besar, banyak sekali Pak. Kita ini, saya sendiri pun karena saya besar di Lahang, Pak, lahir di Lahang Baru, saya besar di Kuala Lahang. Jadi memang kampung saya itu Lahang, sama lah juga dengan di sini kan, kelapa juga semua. Jadi memang hidup kita ini memang dari kelapa. Itu mungkin gambaran sekilas tentang kelapa Pak Wali. Masih Pak Wali. Siap Pak, terima kasih. Ternyata sangat banyak sekali Pak yang turun ke kelapa yang memang menjadi peluang bisnis sebenarnya ini ya. Nah baik Pak, dari apa yang Bapak tadi juga sampaikan,
kira-kira nih Pak, apa peluang desa atau peran desa yang mungkin bisa kita ambil untuk mengambil peluang bisnis ini seperti apa ini ya, yang mungkin yang saat ini yang pas lah untuk mungkin apalagi bergerak di bidang hari ini ada badan usaha milik desa yang mungkin bisa mengelola, dan memang sampai hari ini Pak, khususnya kita di Sungai Intan kita belum mengambil peluang ini Pak. Nah, itu kira-kira seperti apa nih mungkin apa namanya Bapak peluang yang bisa kita ambil, khususnya mungkin tidak hanya Sungai Intan atau mungkin daerah lain juga seperti apa ini ya terkait dengan kelapa ini Pak. Masih Pak Wali. Jadi kalau kita berbicara peluang Pak, tadi potensi tentu peluang lagi. Kalau sudah menyatu, sudah link antara potensi dengan peluang, ini sudah mantap kan gitu. Sekarang potensi yang ada di sini Sungai Intan dan sekitarnya banyak sekali kelapa kan. Ini dari sisi peluang, potensinya ada. Bagaimana peluangnya? Awalnya Pak, ketika saya masih bertugas di Kabupaten Dagilir, kita membuat konsep bagaimana pemberdayaan kelapa. Jadi konsep saya pada waktu itu, kita bangun perusahaan daerah yang namanya sekarang BUMD, ya BUMD sekarang tuh PT Kelapa Indragiri Hilir Gemilang KIG. Ini konsep awalnya itu adalah bagaimana memberdayakan kelapa. Jadi di situ konsep, mungkin nanti baru masuk Sungai Intan, mungkin secara besarnya dulu. Dalam KIG itu sebenarnya ada 3 divisi yang saya inginkan pada waktu itu. Yang pertama itu divisi resi gudang. Resi gudang ini adalah bagaimana perusahaan daerah ini menampung kopra-kopra ya. Karena resi gudang ini barang tahan lama, tak bisa kelapa bulat. Dia barang tahan lama tentu kopra. Kopra ini bisa kopra biasa maupun kopra putih. Karena resi gudang ini menampung seluruh para pedagang kita, petani kita yang menjual kopra di situ. Pada waktu harga murah maupun harga mahal itu terima itu semua. Jadi konsepnya itu pusat daerah bekerjasama dengan bank. Ketika harga murah kopra ini, PT pusat daerah ini membeli harga standar. Walaupun harga kopra lagi jatuh, tapi dia tetap membeli harga pasaran dunia, pasaran internasional. Nah, duitnya nanti akan dibayar 70% dulu oleh bank. Seharga kelapa yang sekarang, tapi masih ada stoknya 30%. Ya, duit petani kita tuh para pengusaha kita masih ada 30%. Jadi kita akan bekerja ke Bank Riau Kepri, misalnya ke bank-bank lain. Kemudian ada lagi lembaga lembaga keuangan ekspor saya lupa itu. Itu juga sudah siap untuk membantu daerah-daerah ini untuk pembiayaan ini. Itu baru satu divisi. Divisi kedua nih yang mungkin terkait dengan kita Pak Wali. Divisi kedua nih konsep saya itu bagaimana perusahaan daerah ini mengelola kelapa. Mengelola kelapa di sini bukan berarti perusahaan daerahnya membangun industri, tidak. Nah, jadi tidak seperti itu. Di Inhil itu ada 197 BUMDes, badan usaha milik desa, termasuk di Sungai Intan mungkin ya. Dari 197 ini mungkin tidak semua juga bidang kelapa, mungkin ada ikan, ada sawit dan sebagainya. Ya mungkin sekitar 100 saya pikir adalah yang memang di bidang kelapa. Jadi BUMDes itu kalau masih bekerja sama dengan perusahaan daerah yang tadi ini, yang saya maksud saya itu seperti itu. BUMDes itu beli kelapa bulat, bukan kelapa bulat, kelapa lengkap itu dengan sabut-sabutnya kepada masyarakat. BUMDes nanti akan mengolah sabutnya. Sabutnya bukan, jangan kita hayalkan bahwa sabut itu jadi kokopit ataupun koko fiber, bukan itu. Kan kalau dulu kan sabut itu dibersihkan di serat-seratnya itu kan itu bisa untuk koko fiber, bisa untuk jok, macam-macam lah ya kan, jok mobil dan sebagainya. Sedangkan koko fiber itu juga ada serbuk-serbuknya itu juga dibeli oleh perusahaan untuk pembibitan sawit, HTI dan sebagainya. Kita tidak masuk di situ kalau sabut ini. Kita tuh proses nanti setengah jadi saja. Ya ada teknologi juga lah yang mungkin waktu itu saya mengharapkan pemerintah kabupaten itu menyediakan mesinnya. Kan mesinnya sederhana Pak, bukan mesin yang canggih-canggih itu tidak. Nah setengah jadi nanti semua produk sabut ini dibeli oleh BUMD, ya kan? BUMD lah yang mengirim ke Bogor, ke Jakarta, kemana-mana.
Jadi nanti setelah proses jadi kokobot tadi, jadi papan triplek dan sebagainya, itu baru kita pasarkan lagi. Itu urusan perusahaan daerah. BUMDes itu hanya setengah jadi saja, bukan sampai jadi. Jadi teknologi tinggi Pak, mesinnya aja untuk jadi kokobot itu di atas 15 miliar gitu. Kan tak mungkin kan. Mungkin proses itu di BUMD. BUMD itu pun hanya beli, jual, kan gitu. Untuk tahap awal, tahap untuk ke depan mungkin lain. Itu baru sabut. Sama juga dengan apa? Ini pengolahan yang 4 macam tadi saya bilang. Jadi BUMD itu 4 macam tadi: sabut, tempurung kelapa, air kelapa, dan apa namanya? Dan daging kelapa. Daging kelapa sudah ada yang mau Pak. Tepung kelapa, tepung tempurung juga sudah ada. Jadi tinggal bagaimana kita. Cuma harus standar kalau yang makanan seperti air kelapa dengan daging kelapa itu memang harus standar, higienisnya memang harus ada standar gitu. Kalau itu makan, kalau sabut dengan apa tadi tempurung itu tidak terlalu berat lah. Nah, dijual BUMDes ini jual ke perusahaan daerah. Sudah ada semua. Jadi perusahaan daerah sediakan gudang, kemudian transportasi mengantar. Kalau perlu cash and carry gitu. Jadi perusahaan daerah bayar gitu. Berapa ada bayar. Jadi itu divisi 2 perusahaan daerah. Yang ketiga itu divisi 3 itu adalah divisi pelabuhan. Pelabuhan Parit 21 itu kan udah lama tuh, sejak tahun 2011 dibangun, tidak pernah diolah di apa. Sekarang baru mulai itu pun belum jelas. Jadi itu dari perusahaan daerah. Nah, kembali ke BUMDes yang mungkin dibina oleh Pak Kepala Desa, bapak-bapak yang ada di sini kan mungkin ada ya, saya belum tahu ada, tapi kayaknya sudah ada ya. Nah, BUMDes ini kalau mau dua ini saja dulu Pak, sementara ya, sabut sama tempurung itu dulu tahap awal. Kenapa? Mungkin kalau kelapanya harus ada teknologi yang, kalau daging kelapa dengan air kelapa ini perlu ada teknologi lagi. Yang dua ada pasaran. Saya bisa hubungkan, saya bisa bantu untuk sabut dengan tempurung kelapa. Tempurung kelapa mesinnya mungkin bisa dicari di Bogor, ya, di Jakarta. Bagaimana jadi tempurung? Oh, jadi tepung kelapa. Nanti tinggal dikemas, pakai goni spesial atau seperti apa, itu tinggal kirim ke Pekanbaru Pak, atau mereka ngambil di sini. Cuman kapasitas tak mampu mungkin kalau desa sendiri saja. Mungkin harus bergabung beberapa desa ya, yang di sekitar sini. Mungkin, tapi bisa motornya itu Sungai Intan gitu. Sungai Intan mungkin dibuatlah gabungan beberapa BUMDes, ya kan? Buat gabungan BUMDes yang bisa langsung berbisnis gitu. Karena kemarin itu berapa ya, dia minta, saya lupa, 100 ton buat salah satu bulan untuk tepung kelapa. 100 ton 1 bulan. Dia bisa ngambil tempat sini. Biasanya ngambil ke seberang lah ya, jalan-jalan. Kalau sabut kelapa itu berapa pun banyak, mereka siap. Harga itu tadi harga kemarin itu dibilangnya untuk tepung tempurung itu 3.000 per kilo. Ya, itu kan biasalah turun naik sedikit kan. Nah, itu bisa kontrak dan memang mereka pinginnya di Pulau Burung bikin. Saya jangan sekarang jauh betul. Jauh betul ke Pulau Burung kan. Memang Pulau Burung dekat ke Batam Pak, karena ekspornya ke Jepang mereka. Ya kan. Nah, kalau coba itu artinya peluang itu ada Pak Wali. Sabut juga ada. Kalau air kelapa dengan daging kelapa itu ada, tapi masih perlu proses teknologi. Perlu pembicaraan lebih dalam. Karena saya sudah bicarakan juga dengan salah satu perusahaan besar untuk daging kelapa. Tapi baru lisan belum. Tapi kalau yang 2 macam tadi kita bisa bantu. Jadi kalau tadi tempurung Pak yang diolah, kemudian tadi yang sabut itu, pasarnya sudah ada ini yang saat ini. Kalau di hilir Pak, saya pikir belum ada. Belum ada orang yang beli di sini. Tapi di Pekanbaru ada nemu. Pekanbaru siap, teman saya kebetulan, untuk tepung tempurung. Tapi kalau untuk sabut terpaksa ke Jakarta. Karena pabrik kokobot itu ada di Bogor. Tapi mereka bisa 5 sampai ke Jakarta, apa di Tanjung Priok atau di mana. Kalau pakai kapal, kalau pakai truk mungkin bisa sampai ke Bogor. Itu tinggal teknis lah ya. Nah, dan saya kenal baik memang dengan mereka. Saya sudah lihat pabriknya seperti apa. Jadi mesinnya besar Pak. Mungkin sepertiga gedung inilah.
Yang kokopit tadi Pak? Tidak, bukan kokopit, kokobot. 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 Yang jadi papan, jadi roti, jadi untuk mebel-mebel nih. Nah, itu yang apa? Yang di Bogor tadi. Kalaupun untuk saya juga teman dengan Ketua Asosiasi Sabut Indonesia, itu Pak siapa ya? Aiski siapa namanya? Bukan apa? Saya lupa namanya, tapi kontaknya juga ada. Itu sahabat, itu kokopit dengan kokobot. Bukan kokopit dengan kokopepper. Orang Lampung itu kita perusahaan-perusahaan besar yang ada di sini, seperti perusahaan-perusahaan besar yang untuk pembenihan itu beli koko pit itu beli di Lampung, Pak. Karena kita tak ada sini, padahal kelapa kita banyak, gitu kan. Jadi saya pikir dua peluang inilah dulu ya, yang bagi sederhana kan, terbuang uang kan. Kawan-kawan kita yang bikin kopra putih itu kan tempurungnya juga terbuang kan. Kita belilah berapa harganya, karena nanti 1 kilo bisa jadi 3.000 loh Pak. Saya pikir sekilo itu paling berapa ratus rupiah lah ya, kalau tempurung atau buang-buang kan. Banyak nih, coba kalau kita perjalanan dari Tembilahan ke Sungai Salayu, begitu banyak tuh sampai ke penyeberangan, sampai jembatan. Tapi memang kuncinya Sungai Intan tidak bisa berdiri sendiri, BUMDesnya harus gabung dengan yang lain. Gabung ini tentu pertama jumlah, yang kedua modal kan. Nah, insya Allah kalau memang ada kebutuhan baru yang untuk tepung-tepurung, mungkin saya bisa hubungkan, saya bisa kenalkan itu. Kalau yang ini, kalau yang sabut itu Jakarta, saya bisa teleponkan juga. Itu sementara Pak Wali. Baik, terima kasih Pak. Ya, semakin menarik ya kita pembicaraan dengan Pak Said, luar biasa apa yang beliau sampaikan. Untuk ini kita aplaus lah untuk beliau. Baik Pak Said, jadi terkait tadi mungkin ya beberapa peluang ya yang sudah Bapak sampaikan tadi, terkait mungkin sabut kelapa, terus tempurung kelapa, terus juga daging kelapa yang bisa jadi tepung gitu kan. Nah hari ini kita melihat sebenarnya bahan itu sudah ada di desa Pak, sudah ada, dan BUMDes sebenarnya ingin mengambil potensi itu Pak. Cuma yang sering terjadi ini adalah tadi Bapak sampaikan BUMD kita, artinya secara mungkin di BUMD belum ada menampung atau artinya perpanjangan tangan dari BUMDes ke BUMD gitu Pak. Nah terkait hal ini mungkin terlebih Bapak kapasitas mungkin pernah menjadi sekda atau hari ini ibaratnya tidak lagi sebagai sekda, kira apa mungkin masukan untuk pemerintah daerah gitu Pak ini, karena juga kami juga berharap sebenarnya sih memang ada sinkronisasi antara BUMDes dengan BUMD, sehingga BUMDes tidak mencari sendiri peluang, tidak mencari sendiri pasar gitu. Artinya daerah memang harus ini gitu. Nah mungkin Bapak nih seperti apa yang kita ingin juga kritisi untuk artinya hari inilah bagaimana perkelapaan kita peluang ini. Silakan Pak. Memang konsep awal pendirian BUMD itu seperti yang Pak Wali katakan. Jadi para kepala desa, BUMDes semuanya tidak pusing-pusing lagi cari pasar sendiri gitu. Sudah ada BUMD yang mengelola untuk pasarnya. Ya. Harusnya seperti itu. Konsep saya seperti itu Pak. Ya. Konsep kita seperti itu dulu. Ya. Sekarang saya pun sudah pindah, Pak Wali tak bisa lagi masuk ke internal itu kan. Saya berharap pemerintah daerah bisa melanjutkanlah program-program kita. Ya. Kenapa? Karena memang perlu modal yang besar juga BUMD ini. Apa sebab? Nanti kan akan menampung semua produksi yang ada di BUMDes yang sedang mengirim ini. Perlu gudang juga ya. Kalau transportasi kan bisa tinggal dibayarkan gitu selesai. Tapi mungkin kita perlu gudang juga BUMD-nya ya. Kemudian modal untuk membeli barang-barang ini, kemudian kemasan dan sebagainya. Tapi ini harus berpotensi besar Pak. Bayangkan kelapa di Indonesia ya. Kita itu 12% Pak, bukan sedikit, banyak sekali kelapa kita. Saya lihat daftarnya itu di asosiasi pemerintah penghasil kelapa, itu kita yang paling atas 12% Pak. Yang lain itu paling 5% atau 1%, 0,5%. Kita 12%, coba bayangkan.
Memang Sungai Intan tak bisa berdiri sendiri, harus ada bapak angkatnya gitu. Bapak angkatnya perusahaan daerah. Kalau perusahaan swasta juga mungkin lain lagi cara pertimbangan. Kalau perusahaan daerah kan karena ada bantuan pemerintah itu berbeda kan. Nah konsep saya itu begini Pak, kalau hanya bertumpu pada dana DNIJ atau dana desa ini berat juga desa. Konsep kita itu inginnya Dinas Perindak itu sebagai Dinas Perindustrian Perdagangan itu mengadakan mesin-mesin tadi yang dibutuhkan, ya kan? Katakanlah Sungai Intan ada mungkin dari 197 BUMDes, mungkin ada 100 yang berminat. Kemudian kita pilih-pilih lagi, ya, mana yang memang sudah memungkinkan untuk kita bantu. Katakanlah dari 100 kita belikan mesin 10 aja dulu, ya kan? 10 aja dulu. Katakanlah saya tidak tahu berapa harga mesin pengolah tempurung, berapa pengolah kelapa tadi. Kita coba dulu 10 BUMDes dulu. Ya kan? Itu karena dari duit dari kasihan juga kalau untuk pemberdayaan bikin infrastruktur segala macam dipakai untuk ini kan kasihan juga kan. Kalau BUMDes paling pun berapa lah cuma modalnya. Beli mesin aja dah berapa. Jadi saya pikir memang dinas terkait pun yang ada di kabupaten itu perlu mengambil untuk bersinergi bersama gitu. Ya kan? Dinas Perindak beli mesinnya. Mungkin jika perlu ada kemasan ya Dinas Perindak perlu. Apalagi yang lain-lain dikeroyok rame-rame oleh dinas itu. Tapi pola pikirnya bukan pola pikir proyek. Tapi ini harus pola pikir profit bagi BUMDes. Ya. Artinya kalaulah di desa itu banyak pendapatan bapak-bapak dan ibu-ibu, ada masyarakat kelapa tak penting-penting lagi antar ke BUMDes bayar, ya kan? Antar ke BUMDes bayar. Pastilah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita semangat kan? Kelapa dan kebun dibersihkan, kelapa diantar bagaimana subur. Ini tentu akan menarik bagi petani-petani kita. Coba bayangkan berapa yang sejahteranya kalau kelapa kita sudah sejahtera. Kita juga tidak mematikan investor, tidak Pak. Bisa saja kita bekerja sama dengan PT-PT yang besar seperti ini, ya kan? Khusus untuk daging kelapa dan air kelapa, Pak. Ya kan? Di sini tidak jauh ada beberapa perusahaan besar. Kita bisa kerjasama daging kelapanya, Pak. Katakanlah dengan PT Pulau Sambu, dengan yang di Sungai Sejuk ini, ya. Ini kan bisa kita kerjasamakan untuk daging kelapa dengan air kelapa. Kenapa tidak? Tapi dikoordinir oleh BUMD supaya ada powernya oleh pemerintah. Ya. Kalau kita masing-masing sendiri-sendiri, ya kalau bisa bagus juga. Cuman kapasitasnya kan tidak maksimal. Ya. Tapi kalau untuk tepung kelapa dengan tepung tempurung dengan sabut tadi mungkin bisa langsung. Tapi ya karena kadang transportasi ini kan memakan tempat juga. Itu mungkin perlu bersama-sama dengan desa-desa sekitar. Kan begitu Pak Wali. Ya, itu Pak. Jadi memang hari ini sebenarnya kalau potensi itu banyak Pak ya. Artinya tadi bahan banyak, ya kan. Kita sebenarnya pengennya turunan tidak hanya kelapa yang dijual bulat yang hari ini mungkin kalau untuk pembeli banyak hari ini Pak. Untuk yang bulat langsung gitu tempurung ya. Artinya setelah kalau bahasa kampung kami di habis dikoyak, habis dikoyak langsung diantar pakai pompong, di penampung banyak di pasar, baik di Tembilahan semuanya. Nah kita kan pengennya memang seperti turun tadi, seperti mungkin tempurung dan itu memang ada penampung yang jelas yang ini itu Pak. Saya yakin dan percaya seandainya BUMD itu mungkin menyiapkan 2 atau 3 tempat saja yang ada di Tembilahan atau di kota ataupun di Gilir ini, saya yakin potensi tidak akan pasti insya Allah akan banyak masyarakat yang akan menjual Pak. Nah yang hari ini yang mungkin yang terjadi adalah itu tidak ada sehingga ketika memang kita ada potensi ingin menggali turunan kelapa yang itu dimanfaatkan dan dijual dijadikan peluang bisnis tapi tidak bisa berlanjut itu Pak. Artinya yang terjadi adalah awal saja dan pertengahan dan akhir tidak ada lagi gitu tempat untuk menjual. Nah itulah mungkin semacam teknis itulah yang mungkin kita harapkan dari pemerintah daerah Pak yang ini ya. Artinya kan. Kalau menurut Bapak gimana nih yang terkait hal ini? Itu loh tadi Pak Wali, Pak Kades. Potensi kita itu besar Pak.
ya kan? Tapi bagaimana kita desain potensi yang besarnya menjadi sesuatu yang bermanfaat besar. Kalau kita ibarat kata Pak Wali jual kelapa bulat saja, katakanlah jambul ya, kalau jambul, itu kan banyak memang yang menampung. Harganya berapa sekarang? Mungkin 2.500 per kilo atau berapa? 2.400 ya. 2.400 saat ini itu selalu berubah. Coba kita bayangkan yang saya bilang tadi, cabut kelapanya orang mau beli 1.500, tepung tempurung mau 3.000, 4.500, belum dagingnya sama airnya. Jadi maka saya optimis tidak akan kurang dari 7.000 per kilo. Ini saya optimis Pak. Ya, tapi tadi betul-betul didesain ini bisa jadi gitu. Katakanlah daging kelapa tadi dengan air kelapa kita jual ke perusahaan-perusahaan besar yang ada di sini ya, supaya mereka juga bisa tumbuh. Ya. Sementara sabut dengan dengan tempurung, nah, kita proses lebih lanjut. Bayangkan Pak, coba sederhana aja ngitung kampung aja nih. Ya, sabut 1.500 per kilo. Ya, yang ini pernyataan orang Jakarta tuh bilang soal transportasi segala macam itu nanti kita hitung. Yang kedua tepung tempurung tadi 3.000 udah 4.500. Saya yakin air kelapa sekilo ya bisa berapa ratus pula kan. Dagingnya sekilo berapa? Makanya saya hitung tidak kurang dari 7.000 Pak. 1 kilo jadinya. Kalau apa sebab? Betul kata Pak Wali. Dengan kita proses setengah jadi, ini ada nilai tambahnya Pak. Ada value added-nya, bahasa ekonomi ada value added-nya, ada nilai tambah. Jadi proses naik dari bahan baku ke setengah jadi itu ada value added. Itu yang tadi harga bisa bagus, pendapatan kita bisa jadi bagus. Karena ada nilai tambahnya Bapak-bapak di situ. Ya kan? Sama lagi nih misalnya, kalau kita jual papan, ya kan? Sederhana aja. Kan beda kalau kita jual kursi meja. Ya kan? Ini kan ada di sini tukangnya dapat, ya kan? Harganya bisa berkali lipat. Ya sederhana saja. Kalau misalnya, apalagi kalau kita jual padi misalnya kan, padi misalnya. Tapi kalau sudah diproses jadi beras yang bagus, itu kan sudah berapa naik? Orang bekerja dapat gaji, dapat honor di situ. Coba artinya ketika kelapa itu kita proses setengah jadi di BUMDes itu sampai setengah jadi aja Pak. Sampai setengah jadi siap untuk dikirim. Nah, ini belum jadi barangnya kan, tapi setengah jadi saja. Tapi kalau hanya kelapa bulat saja dijual itu sebanyak orang beli. Cuman harganya ya tadi sekitar 2.500, 3.000, pernah lah sampai 3.800 dulu kan. Coba yang saya ceritakan tadi kalau itu berjalan dengan baik dan didukung oleh pemerintah, kemudian BUMDes juga semangat, modal juga diberikan untuk ke perusahaan daerah. Bayangkan saya optimis Pak bisa 7.000. Coba bayangkan langsung 7.000 kelapa. Berkipas lagi deh kan. Nah, ini kan Pak Wali pun semangat ya kan. Berkipas ya. Artinya pajak daerah pun akan bisa dapat di situ gitu. Ya kan? Tapi kalau pendapatan masyarakat rendah, apa pajak mau diambil? Sedang makan susah kali ya. Jadi artinya saling berkait ini. Nah, makanya kalau sekarang ya sementara kalau saya lah dalam sekarang ini yang langsung sabut dengan tepung kelapa, tepung tempurung tadi mungkin masih ini ya. Tapi perlu gabungan beberapa desa. Tidak cukup desa kita saja gitu. Ya, saya yakin lah sebagai tadi Pak Walinya ini kan kreatif dan inovatif nih. Belum ada TV di desa di ini. Saya tak tahu kalau di kabupaten lain, tapi di ini setahu saya belum ada ya. TV walaupun sederhana masih tahap awal dulu Pak. Kita ini pada hari ini pertemuan yang pertama nih Pak Wali, perdana ini itu memberikan motivasi bagi yang lain-lain. Mungkin ke depan bisa nampak Dandim, Pak Kapolres, yang lain-lain, kemudian pengusaha juga. Walaupun di sini kan, tak apa-apa mereka datang ke sini kan. Saya udah yang kedua kali nih Pak Binsa ke sini. Dulu 2018 ya, pernah ke sini memang. Tapi mungkin ada lama ya tidak ke sini. Tapi ini kebetulan saya bukan ketebilahan tadi yang kemarin ada beberapa acara memang. Jadi sambil pulang diajak Pak Wali mampir. Bolehlah saya bilang. Saya udah lama juga tak ke Sungai Intan nih. Itu sementara Pak. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Wali kita. Baik ya, kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Baik, kita akan masuk ke sesi kedua ya, sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kita
lihat dulu iklan berikut ini.